Pembalasan istri dikhianati. Bab 26. Kalian jangan meremehkanku, aku saja yang belum mau melepaskan masa dudaku. Kalau soal perempuan sudah banyak yang antri, secara kalian tahu sendiri kan ketampananku tidak bisa diragukan lagi, jawab Alvan yang tak mau dianggap remeh. Buktikan, jangan hanya banyak bicara tapi tak juga ada hasilnya. Bagiku suamikulah lelaki yang paling tampan, cebik Meli membuat Alvan jengah. Dulu saja sebelum bercerai dia memujaku, batin Alvan sedikit kesal. Kalau aku menikah om dan tante mau sumbangan apa? Tantang Alvan melihat pasangan suami istri ini bergantian. Tiket bulan madu, ucap Meli dan Bagas kompak. Kemana? Paris. Bali. Kali ini jawaban mereka tidak senada, Bagas Paris dan Meli Bali. Meli memang kurang suka keluar negeri, berbeda dengan selera Bagas, tapi sejak menikah dengan Meli, Bagas berusaha mengikuti kemauan Meli. Baiklah, setelah menikah akan aku tagih janji kalian, ucap Alvan tersenyum kecil. Setelah makan malam mereka duduk bersantai bersama si kembar yang sedang aktif-aktifnya berjalan. Si kembar memberikan warna baru bagi Meli dan Bagas. Selalu saja ada tingkah lucu yang mereka buat sehingga Meli tak ingin melewatkan waktu bersama anak-anaknya ini. Begitu juga Bagas yang selalu siaga untuk keluarga. Rin, ibu rasa sudah waktunya kamu menikah lagi Rin. Usiamu semakin tua. Apalagi yang kamu tunggu, Satria juga sudah semakin besar, ujar Bu Warsi. Bu, mencari suami itu tidak semudah membalikkan telapak tangan Bu, apalagi aku seorang janda. Beda jika statusku seorang janda kaya, sudah pasti banyak yang mau, jawab Karin. Tapi sekarang kamu sudah semakin tua Rin. Apalagi kamu punya riwayat keguguran, ibu takut kamu susah dapat anak nanti. Lagi pula jika lelaki menikah denganmu hanya menanggung dirimu saja. Satria sudah bahagia bersama Alvan. Mitos itu Bu, usiaku belum 30 Bu, masih dalam masa subur. Semoga saja ada lelaki baik yang mau menikahiku ya Bu. Berdoa saja agar anakmu ini bisa bahagia. Ibu selalu berdoa untuk Rin, untuk Satria, semoga kalian selalu bahagia, ucap Bu Warsi memeluk tubuh Karin. Dia takut kalau dia sudah tiada Karin tinggal sendiri, bagaimanapun juga dia ingin Karin ada yang menemani sebelum dia tutup usia. Jangan aneh-aneh Pak, saya di sini untuk bekerja bukan untuk memikat Bapak ataupun yang lainnya, ucap April ketakutan karena suami dari pemilik restoran tersebut sedang mencoba memegang tubuh April. Jangan munafik kamu, bukannya kamu butuh uang untuk biaya pengobatan ibumu, saya yang akan berikan uangnya tapi dengan syarat kamu harus puaskan saya di ranjang, ucap lelaki itu sambil tersenyum licik. April yang tadinya lagi membersihkan ruangan sang atasan malah mendapatkan pelecehan dari sang atasan membuatnya ketakutan. Meskipun saya miskin tapi saya cukup tahu dengan dosa, saya memang janda tapi saya bukan perempuan gampang seperti yang Anda pikirkan, saya cukup tahu diri Pak, ucap April mulai emosi. Sang atasan mendekat dan hendak memaksa April tapi tiba-tiba pintu ruangan terbuka membuat mereka berdua menatap ke arah pintu. Kurang ajar kamu, kamu kira saya bisa kamu goda, perempuan murahan. Ma, dia mencoba menggoda Papa Ma, pecat dia Ma. Dia ingin mencari uang dengan cara instan, ujar lelaki itu mengadu pada istrinya. April. Tidak tahu diri kamu, saya tahu kamu sedang butuh uang untuk ibumu tapi bukan cara seperti ini, saya selama ini sudah baik padamu April, apalagi yang kurang,
semua kesalahanmu tidak pernah saya besar-besarkan tapi sekarang kamu malah menikam saya dari belakang. Bu! Ibu salah sangka, ini bukan seperti yang ibu kira saya. Apa? Kamu mau mengelak, menuduh suami saya yang menggoda kamu, perempuan liar kamu, janda gatal. Keluar! Keluar kamu April, mulai hari ini kamu saya pecat, jangan pernah perlihatkan wajah kamu di restoran saya lagi, ujar sang atasan membuat jantung April serasa berhenti berdetak. Bagaimana nasib ibunya jika dia berhenti bekerja, dia butuh biaya besar. Permainan apa lagi ini Tuhan, batin April tertunduk lesu. Kakinya seakan lemas tak berdaya, Tuhan seakan tak pernah bosan menguji dirinya, apalagi yang harus dia perbuat setelah ini, kemana harus mencari uang untuk pengobatan ibunya. April segera keluar dari ruangan sang atasan dan mengemasi semua barang-barangnya. Untung Mama cepat datang kalau tidak Papa tidak tahu lagi apa yang akan terjadi dia terus memaksa Papa Ma, ucap lelaki itu memeluk tubuh istrinya sambil tersenyum licik. April. Sudahlah kami percaya padamu, kami tahu bagaimana Pak Bagas itu. Nanti dia juga akan kena batunya, ucap Tini sahabat baik April. Tin, aku pergi ya, hati-hati di sini jaga dirimu, ucap April lalu segera pergi. April menelusuri jalanan, dia bingung harus bagaimana. Tin. Bunyi klakson mobil membuyarkan April dari lamunannya. Hampir saja mobil Pajero Sport keluaran terbaru itu menabrak tubuhnya, jika Alvan tidak cepat mengerem sudah pasti kini April hanya tinggal nama. Alvan keluar dari mobilnya dengan kesal. Kamu mau mati? Bentaknya. April tertunduk ketakutan air matanya dari tadi tak berhenti mengalir. Kamu. Gila, kamu benar-benar buta ya? Kemarin menumpahkan jus di bajuku dan sekarang malah ingin menabrakkan tubuhmu padaku, apa yang ada di pikiranmu ini? Maaf. Maaf Tuan. Apa yang ada dalam pikiranmu cuma kata maaf, hanya itu yang bisa kamu ucapkan lalu besok-besok kamu ulangi lagi. April terus menangis, pikirannya benar-benar kalut saat ini. Perasaan kesal bercampur aduk dengan ketakutan. Kenapa menangis? Aku heran melihatmu ini, hanya bisa maaf. Nangis apa kamu tidak pernah belajar di sekolah mengenai tata krama cara meminta maaf dengan baik, atau jangan-jangan kamu tidak sekolah, cecer Alvan lagi. April tertunduk, dia memang perempuan penakut. Dia tidak berani menatap seseorang meskipun orang itu benar atau salah. April selalu mengalah pada siapa saja. Sewaktu suaminya meninggalkan dia pun dan memilih perempuan lain April hanya pasrah. Dia tak peduli mengatakannya bodoh atau apapun dia tetap berdiri dengan kemampuannya sendiri. Sayangnya nasib baik tak pernah berpihak padanya. Sekali lagi saya minta maaf Pak. Saya harus segera pergi, pamit April sambil menghapus air matanya. Kamu mau kemana? Tanya Alvan. Pulang. Ayo saya antar, ucap Alvan yang merasa kasihan melihat April. April tampak berpikir sejenak. Saya bukan orang jahat, ayo segera naik sebelum saya berubah pikiran, ucap Alvan berjalan ke arah mobilnya. Akhirnya April mau ikut ke dalam mobil Alvan, karena dia juga sudah lelah berjalan. Alvan menatap pemandangan sekeliling rumah, cukup asri. Jarang sekali pemandangan seperti ini ditemukan di Jakarta, rumah yang tidak begitu besar, dilengkapi dengan beberapa tanaman buah di halaman rumahnya, dan ada kolam ikan di sebelah rumah cukup rapi tatanannya. Menyenangkan, gumam Alvan pelan. Terima kasih Tuan, saya masuk dulu, ucap April.
Apa begitu caramu berterima kasih pada orang yang sudah mengantarkanmu pulang? Kalau saja aku berniat jahat bisa saja aku menculikmu dan minta tebusan, canda Alvan. Tebusan pada siapa Pak? Tak akan ada orang yang mengkhawatirkan saya, justru jika Tuan menculik saya akan menambah beban Tuan. Bunda. Pekik bocah lelaki yang hampir seusia Satria. Sayang, kenapa keluar? Kasihan nenek sendiri di dalam, ucap April. Dia siapa? Ayah. Ucapnya polos. Stetete. Bukan, jangan sembarang bicara, dia, April menghentikan ucapannya karena memang dia tidak tahu siapa nama Alvan. Dia ayah Bunda, ayah Vino. Keke bocah ini dan membuat April tak enak hati. April segera mengangkat tubuh Vino yang hendak mendekat pada Alvan dan membawanya ke dalam rumah. Sayang. Dia bukan ayah Vino, ayah Vino sudah tenang di surga, jelas April. Tapi Vino mau ayah Bunda, Hicks. Hicks. Ayah, kenapa ayah Vino di surga sedangkan teman-teman Vino punya ayah, Ishak Vino? Ya, April berpisah dengan suaminya saat Vino masih berusia 8 bulan hingga saat ini mereka tidak pernah bertemu lagi. Jangankan mengirimkan Vino uang, sekedar melihatnya pun lelaki itu tidak pernah. April berjuang sendiri untuk keluarganya. Beruntung Vino anak yang baik, dia mengerti cara menjaga neneknya yang tengah sakit meskipun rumah selalu dalam keadaan berantakan saat April pulang, tapi April tak pernah mengeluh. Alvan melangkahkan kakinya mendekat pada April dan bocah lelaki yang persis seperti Satria. Jangan menangis anak lelaki, tak boleh menangis, siapa namamu tampan? Ucap Alvan lembut mengulurkan tangannya dan dibalas uluran oleh bocah tersebut, terlihat jelas wajah sendu yang merindukan sosok ayah. Vino turun dari gendongan April dan mendekat pada Alvan. Anak lelaki tidak boleh menangis, harus kuat karena suatu saat kamu yang akan menjadi pelindung bundamu kelak, ucap Alvan lagi menghapus air mata bocah ini. Melihat tangisannya teringat akan sosok Satria anaknya yang saat ini pasti sedang bermain bersama dengan oma dan opanya, sedangkan bocah ini harus menjaga neneknya yang sedang sakit. Maaf Tuan, anak saya belum mengenal Tuan, ujar April menarik tangan Vino dan menggendongnya kembali. Tidak masalah, anak seusia ini masih belum terlalu mengerti banyak. Saya juga punya anak lelaki dan mungkin usia mereka hampir sama. Siapa nama anakmu? Tanya Alvan. Vino. Jawab April. Anak seusia mereka memang hanya kenal bermain. Saya memiliki anak lelaki juga. April mengangguk kecil, ternyata lelaki di hadapannya ini sudah menikah bahkan memiliki anak. Ya, mana ada lelaki tampan dan mapan yang lajang saat ini. Bun, mana janji Bunda? Ucap Vino menatap April. Astaga Bunda, lupa sayang, maafkan Bunda ya, tapi besok Bunda akan ke pasar untuk mencarinya, jawab April penuh sesal. Semalam dia sudah berjanji kalau akan membelikan Vino mobilan kecil karena teman-temannya semua memiliki mobilan kecil untuk bermain di teras depan rumahnya. Hari ini seharusnya April gajian dan jadwalnya membelikan obat untuk ibunya, tapi semua berantakan karena dia harus dipecat. Lagi-lagi air mata April menetes tanpa permisi mengingat perjuangannya sia-sia. Bunda kenapa? Tanya Vino melihat April yang menitikkan air mata. Bunda kelilipan sayang, jawab April mengalihkan pandangannya. Alvan bisa melihat kesedihan yang terjadi pada April saat ini, entah mengapa dia malah semakin tertarik mengetahui kehidupan perempuan ini, di mana suami April. Kenapa dia membiarkan perempuan ini bekerja sendiri? Apa yang terjadi dengan kehidupan perempuan ini?
Banyak pertanyaan demi pertanyaan di kepala Alvan tapi dia tak bisa gegabah karena dia belum mengenal perempuan ini bahkan untuk nama pun dia tidak tahu. Sepertinya saya harus pamit dulu, ucap Alvan memecahkan lamunan April. April dan Vino mengantarkan Alvan hingga ke depan pintu, bahkan Vino melambaikan tangannya seolah-olah sedang mengantarkan ayahnya di depan pintu. Hati April semakin terisak melihat betapa Vino merindukan sosok ayah, dia bahkan sering memperhatikan teman-temannya yang sedang berjalan dengan ayah mereka. Alvan sedang menikmati teh hangatnya di teras rumah sambil bermain ponsel pintarnya. Setelah bercerai dari Karin, Alvan mulai bermain sosial media untuk menjadi penghibur dirinya di saat suntuk. Beberapa perempuan dia kenal dari sosial medianya, bukan hanya satu dua yang menggodanya, banyak wanita, hanya Alvan saja yang masih pilih-pilih. Dia tak ingin gagal lagi meskipun dia tahu kalau Satria juga merindukan sosok mama. Sudah 6 bulan belakangan ini Satria tak pernah lagi bertemu Karin, bahkan Satria pun tak tahu dengan kabar Karin saat ini. Papa. Pekik Satria keluar rumah sambil membawa 2 robot kesayangannya. Pa, Satria mau helikopter terbaru pa, rengek Satria. Helikopter yang kemarin mana sayang? Itu terlalu kecil, Satria mau yang besar, rengek bocah ini lagi. Tiba-tiba Alvan teringat akan Vino, bocah yang tadi merengek menagih janji pada bundanya. Sudah pasti bocah seusia Vino dan Satria tidak jauh-jauh dari mainan. Bocah sebesar mereka tidak ada pikiran lain selain dunia bermain. Bagaimana kalau besok kita ke mall beli mainan baru, usul Alvan dan langsung dijawab anggukan oleh Satria.